Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum itu, saya akan menyebutkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Anissa Rizky. Yang kedua, Yanti. Yang ketiga, Lela Muslimah. Yang keempat, Alida Rizkia Putri Siregar. Yang kelima, Lailatul Nabila Akena. Dan yang keenam, Nurul Azmi. Sistem pencernaan manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami serangkaian proses pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna dengan alat-alat pencernaan, mulai dari mulut dan berakhir di usus. Pencernaan adalah proses perombakan makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Hasil-hasil pencernaan akan diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat pengeluaran khusus atau ekskresi. Proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, ingesti. Proses ingesti adalah proses yang paling awal, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, bisa dengan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, sumpit, garpu, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi kecil dan kelembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan pada burung merpati dibantu alat lain, seperti kerikil. Proses ini berguna untuk membantu mempermudah proses pencernaan kimiawi. Proses ini dilakukan sesuai dengan keinginan kita atau secara sadar. Yang ketiga, pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh asam, enzim, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Yang keempat adalah penyerapan. Penyerapan merupakan suatu gerakan nutrisi dari sistem pencernaan menuju sistem sirkulator dan limpatik, kapilaris melewati difusi transport aktif dan osmosis. Yang kelima adalah penyingkiran. Penyingkiran merupakan proses pembuangan material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat gigi lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut memiliki berbagai fungsi, yaitu membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis atau dengan lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah dan mengandung enzim pitialin. Berikut adalah gambar anatomi mulut lengkap dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut gerakan peristaltik. Gerak peristaltik istilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Di pangkal leher terdapat dua saluran, yaitu batang tengkorak dan kerongkongan. Batang tengkorak merupakan saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Jika kamu sedang makan, katup akan menutup. Ketika kamu bernapas, katup akan terbuka. Berikut adalah gambar dari kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung atau HCl, enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin.
Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan akan menjadi berbentuk bubur. Kemudian, makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Berikut adalah gambar dari lambung. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim lipase, enzim erepsin, enzim disakarase, dan enzim tripsin. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali gliserol dan asam lemak diangkut melalui vena portal menuju ke hati, sedangkan gliserol dan asam lemak diangkut melalui pembuluh limfa. Berikut adalah gambar dari usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar, menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dan air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, rektum, atau tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus, dan berakhir pada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dilakukan dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Fungsi organ pencernaan makanan manusia. Fungsi organ pencernaan makanan pada manusia adalah 1. Mulut. Fungsinya melaumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung. Fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung, secara kimiawi dibantu oleh enzim. Yang keempat, usus halus. Fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Fungsinya menyerap air. Yang keenam, anus. Fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Berikut adalah video tentang proses pencernaan manusia. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung.
Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya.